dari surat Qaf ayat pertama sampai ke Ain atau Makro. Ayat pertama surat Qaf surat ke-50. Marilah kita membaca ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu Kami persilahkan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Budi Halim untuk menyampaikan kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.
Makin akrab ya, nggak apa-apa ya. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi barakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa junudi wa ansari ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahdi qalbi bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil. Segenap DKM, para sepuh, para imam, para hujjaj, jamaah, bapak, adik, dan sekalian, keluarga besar Al-Ittihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat iktikaf di bait Allah yang mulia ini. Puji syukur, alhamdulillah. Salawat dan salam kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW. Atas karunia-Nya kembali kita bisa melaksanakan rutinitas kita. Semangat tolab di kajian setiap malam Senin. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, termasuk penjagaan iman dan akidah kita adalah semangat tolab, semangat mengaji. Semakin tua, semakin tambah usia, semakin senang mengaji. Betul? Iya, harus itu. Banyak hadis kajian semangat atpis dari Nabi mengenai semangat tolab. Jangan iman kendor karena semangat tolab nggak ada. Jangan bilang bapak pengen sholat khusyuk, pengen bahagia, pengen hidup muda, pengen meraih sa'adatud darain tanpa ilmu, nonsen. Nggak. Sholat khusyuk dengan ilmu, hidup mudah dengan ilmu, hidup bahagia juga dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al huma fa'alaihi bil ilmi. Alim kitab Muhtarul Hadis, hadis pilihan, hadis ke-84. Nabi sabdakan utlubul ilma, pakai wawu jam'a, utlubu al ilma, ngajilah kamu semua. Bentuk muzakkar, mu'anas ittiba. Jadi laki perempuan diperintahkan ngaji, itu wajib. Jadi kalau ada anak kita nggak ngaji, nggak sekolah, nggak kuliah, dia harus ada aktivitas yang kaitannya dengan ilmu keseharian itu. Dan kita bertanggung jawab sebagai pemimpin. Utlubul ilma walau bisin, sekalipun sampai ke negeri Cina. Ini banyak mufassir mengatakan kenapa harus Cina? Kita nggak bahas itu. Orang Cina aja kadang udah pada kemari. Ya. Jauh jangkauannya, berat pelaksanaannya, gede biayanya, harus ditempuh, Pak. Bayangkan 15 abad yang silam Nabi udah bertutur sedemikian, betapa konsen kita terhadap ilmu. Fa inna talabal ilmi, karena sesungguhnya pakai taukid ngaji itu, sekolah itu, kuliah itu. Jadi jangan mengkotak-kotakan ilmu, seluruh disiplin ilmu itu. Faridatun ala kulli muslimin. Gak ada muslimatunnya ya, kalau ala kulli muslimatin gitu, itu ziyadah.
Yang sahih ala kulli muslimin, disebut muslim laki-laki, perempuan ittiba, ikut. Kenapa? Karena ngaji itu wajib fardhu. Didul fardhu apa? Kalau kebalagannya dosa, haram kalau kita tidak ngaji. Allah kasih waktu satu hari 24 jam. Ya, kalau kasih Sabtu Minggu 160 berapa? 8 jam. Diambil malam apa nih? Malam Senin 1 jam. Masih berapa ratus lebih tuh jam di minggu. Kita masih perek juga malam Senin. La haula wala quwata. Jangan perekin. Ya, siap? Profesor, doktor, pekerja keras, pejabat, kasih waktu sama 24 jam. Tapi ingat, kualitas keilmuan kita menentukan itu. Menentukan sejauh mana kita dekat, nikmat dalam beribadah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngurusin kantor, bisnis, pensiun, kerja keras segala macam, lupa sama ngaji dan ibadah. Lupa sama belajar, jangan. Dalam hadis lain disabdakan ini, ad-dunya wa ma biha mal'unah. Dunia berseisi semua dilaknat, terlaknat. Illa aliman aw muta'alliman, kecuali orang yang belajar dan mengajar. Begitu. Di hadis lain illa zakir, kecuali orang yang zikir. Jadi kalau 24 jam dalam satu hari, diambil 1 jam, yang 1 jam itu yang mensterilkan yang 23 jam satu hari. Insya Allah ya. Jadi satu jam ini insya Allah menjadi penebus kelalaian-kelalaian kita yang terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak konsen tentang ilmu. Kita lanjutkan. Innal malaikah, sesungguhnya para malaikat, bentuk jamak itu, ada malakani malaika. Tadau astiha, dia merendahkan sayapnya, para malaikat merendahkan sayapnya. Atnihatiha litalibil ilm, bagi orang yang jalan untuk mengaji. Hebat Pak, malaikat, keagungannya, kebesarannya, tasbih dan doanya, direndahkan sayap kemuliaannya bagi orang yang menapakkan kakinya untuk belajar ngaji. Ini spesifik, hanya untuk belajar ngaji, tidak yang lain. Jadi bapak ke kantor, ke mall, jalan-jalan, kerja bakti, malaikat tidak berkhidmat, udah biasa itu. Tapi khusus untuk orang yang belajar ngaji, anak kita sekolah, kuliah, itu malaikat turun menghampiri dia. Kenapa? Ridwan bima yatlubu, dia senang dari apa yang dicari oleh manusia itu. Jadi malaikat senang sama kita pada ngaji ini. Alhamdulillah. Artinya malaikat tidak suka dari hal-hal selain ini. Jadi kita harus belajar membiasakan supaya enak, senang dalam mengaji. Apalagi waktu isya ini, maghrib menjelang isya. Jangan dibiasakan pengen buru-buru pulang, jangan. Sekalipun tidak ada talent, kita kaji sendiri, baca Quran sendiri, ada satu ayat yang kita hafal, satu ayat yang kita pelajari, satu ayat yang kita dalami. Insyaallah ya. Siap? Ya. Jadi ini baru pembukaan, materi belum sampai. Materi sampai subuh ini. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsen dengan keilmuan. Maka ayat yang turun kepada Allah, kepada Rasulullah dari Allah Subhanahu itu ayat Al-Alaq 1 sampai 5. Dan kalimat perintah. Ya, a'udzubillahi samil alim, Iqra
baca, ngaji. Apa malaikat itu tahu tuh malaikat itu nabi itu belajar di mana, kuliah di mana, ngaji di mana? Kok langsung suruh baca? Wah, Nabi Karim, mana? Hadisnya panjang, kisahnya sangat hebat, mengharukan, Pak. Wahyu pertama turun, Iqra, baca. Mana saya tidak baca, saya tidak bisa baca. Begitu digambarkan dalam hadis yang panjang. Jadi kita dari berbagai hadis, kajian yang kita dengar, hadis, semangat dari Rasul, tumbuh girah kita semangat. Dari apa yang kita dengar, kita baca, kita lihat, kita semua harus wawasan keilmuan. Karena salat khusyuk dengan ilmu. Al ilmu qoblal amal. Ngaji sebelum beramal. Gitu. Siap? Al alim. Perbedaan alim dengan abid bedanya dengan 1000, Pak. Satu orang alim berbanding 1000 orang abid ahli ibadah. Harus dengan ilmu. Khusyuknya, sufinya, alimnya, adab ilmu. Dan ilmu adalah sifat Allah Al-Alim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terbatas oleh waktu. Maka sekarang tanggung jawab kita sebagai pemimpin, sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga, kita harus punya visi dan misi ke depan, program blending terencana untuk anak cucu buyut kita kalau kita mampu. Semampu kita masih tetap tuh. Ya. Kita harus khawatir, makin kemana jangan makin kacau, makin serem. Keseimbangan mulai terganggu. Harus dibentengi dengan kuat keilmuan. Ya. Rumah tangga sakinah mawaddah dengan ilmu. Surat 4 An-Nisa ayat 9. Udah ketemu belum? Surat berapa? Apa bunyinya? Apa bunyinya? Surat 4, surat An-Nisa ayat. Udah ketemu belum? Ustaz? Ya? Iya, betul. Ya, coba dibaca dulu sama-sama. Iya, ini PR buat kita semua ya. Tanamkan di rumah-rumah kita. Jadi tidak ada batasan selesai namanya belajar. Baca silakan artinya, Pak. Dan benar-benar takut kepada Allah, orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunannya yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh karena sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dalam hidup apa yang khawatir. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfin dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Adalah kita khawatir, takut, waspada meninggalkan generasi di belakang kita yang lemah. Hati-hati. Lemah akidahnya, lemah imannya, lemah ilmu otaknya, lemah fisiknya. Ada apa tidak kurang dari 10 asbab kelemahan-kelemahan yang harus kita waspadai. Ya, yang paling utama akidah. Karena awal wajibin alal isri ma'rifatul iman, ma'rifatul ilahi bistiqan. Syekh Ibnu Ruslan dalam kitabnya begitu. Awal wajibin, yang paling pertama kewajiban kita adalah ma'rifatul ilah bistiqan, mengenal Allah dengan keyakinan, adamkan kepada anak kita biar kuat keimanannya, kuat ilmunya, kuat fisiknya, finansialnya. Jangan sampai ninggalin generasi yang lemah. Tapi ingat,
Ada metodologinya. Yang pertama di sini wal yaqulu qaulan sadida. Wal yaqulu qaulan sadida. Tanamkan amal dengan cinta dan kasih dan kelembutan, dengan layin, dengan hayyin. Ya, tidak dengan kasar. Kenapa? Karena kelembutan itu akan menimbulkan cinta dan sayang. Meskipun memang tuntutan wajib, ada hukuman kalau ada semacam sanksi kalau tidak mau belajar, tidak mau sekolah, tidak mau ngaji, tapi juga dengan mendidik. Dalam hadis lain Nabi sabdakan, adibu auladakum, didik, asalkan adab, akhlak anak-anakmu. Fa innahum, mana mereka itu makhlukuna fi zamanin ghairi zamanikum. Mereka akan lahir hidup di satu masa yang beda dengan masamu. Beda. Masa kita zaman dulu TV satu RT satu orang. Sekarang satu rumah setiap kamar ada TV-nya. Reriwa, hawer-hawer, godaan, syahwat masuk ke rumah-rumah kita, ke gedung-gedung yang di beton. La haula wala quwata illa billah. Serem enggak? Serem banget. Anak berprestasi di sekolah, sopan santun kepada ayahnya, pergaulannya serem banget. Wanti-wanti Nabi bilang, didik anak-anak. Kalau mereka akan hidup satu zaman beda dengan zaman kita, benar serem Pak, serem. Jadi jangan bilang selesai itu pendidikan, pantau anak menantu cucu-cucu kita sampai berprestasi. Ya, salah ya, siap? Kita jangan pakai kalimat perintah nih. Hati-hati, konsen terhadap pendidikan. Jadi anak tiga-tiganya harus sekolah. Apa bakat dan minatnya? Tanya dengan kelembutan, betul Pak. Dulu saya punya guru, Syekh Muhammad Muhajir Amsar. Itu anak beliau yang pertama, dia duta. Jadi kalau ada tamu-tamu asing di Bekasi, beliau yang terima karena bahasa Inggrisnya bagus dan beliau bagus bahasa Inggris saya. Zaman dulu sangka orang bisa bahasa Inggris. Tahun berapa ya? Tahun 70-an, 80 di Bekasi masih langka. Dia bilang kalau anak kiai bisa bahasa Arab itu biasa. Nah, gitu. Jadi jangan mengotak-kotakan, dikotomikan ilmu agama dengan ilmu jangan. Semua penting. Tapi dasarnya akidah. Surat 5 ayat 105. Kalau akidah sudah matang, cinta dengan amal-amal ibadah soleh dengan ilmu, Bapak tidak khawatir lagi anak kita mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi jenderal, mau jadi apapun profesinya. Kaitannya surat 5 ayat apa bunyinya? Ingat tadi surat apa tadi? Surat 4 ayat 9. Catat, jadikan program visi dan misi di rumah kita. Ya. Sekarang surat berapa? Surat 5. Surat 5 apa bunyinya? Udah ketemu? Ini jari-jari kita nih yang boleh pegang Quran kan jadi saksi. Siap? Harus rajin-rajin juga. Mata kita memandang mushaf rahmat ya Allah. Udah ketemu belum? Apa bunyinya? Iya, betul. Yuk sama-sama baca. Udah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Ya la yadurrukum man dhal idza tadaitum
ilallahi marji'ukum jami'a wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Surat 5 Al-Maidah ayat 105. Ya, silakan baca artinya. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu. Khitab kepada orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Kita punya iman kan? Kita dipanggil oleh ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wajib atas dirimu. Ini kewajiban kita. La yadurrukum man dalla idza hadaitu. Tidak akan membahayakan bagi kamu orang-orang yang sesat dan menyesatkan apabila kita punya hidayah. Kita tahu hidayah, petunjuk dari Allah. Anak-anak kita, keluarga kita, zuriat kita, tanamkan hidayah, berikan hidayah. Tanaman iman dan akidah. Dia tidak akan membahayakan dimanapun berada. Dia sekolah ke Cina, ke Jerman, ke Amerika. Kalau di dadanya akidah sudah mantap, dia tidak akan luntur. Ya. Jelas? Jadi dengan anak-anak buru-buru, bangga. Anaknya keluar negeri. Bagaimana akidahnya? Kata almarhum Al-Mafluq Abdul Syafi, Ketua Majelis Ulama Jakarta dulu bilang, kita bangga anak-anak kita kemana-mana. Tapi iman kosong, kita cuma punya telur kosong katanya. Di sebelah kanan disedot, di sebelah kiri sedot. Akidahnya rusak, hatinya kosong. Ibarat telur yang udah disedot, akidahnya rusak. Kemasannya aja orang hebat, intelektual tinggi, tapi spiritualnya nol. Ibarat telur yang kosong. Dari dulu kayak itu orang minum jamu tuh, minum obat, minum telur setengah matang, disedot dari sini, disedot. Ada 3 kepompongnya doang kosong. Itu ibarat orang beriman yang wawasannya material, duniawi, akidahnya nggak dipantau, kosong. Nauzubillah min dzalik. Ingat Pak, kita ini mazra'ad dunya mazra'atha. Dunia ini ladang untuk akhirat. Jadi anak dan menantu kita, cucu-cucu kita, zuriat kita akan mendoakan kita. Kita sebentar lagi, betul. Kulum ijarata ibnu Adam, apabila meninggal anak Adam, in qata amal illa min salasin, kecuali 3. Salah satu dia ada tidak, waladin soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan. Ingat, anak yang soleh, soleh dulu. Kalau anak kita soleh dan soleh, udah pasti dia rajin doa. Jadi visi dan misi kita ke depan, tugas kita yang adalah mencetak orang-orang soleh, apalagi anak perempuan, mantu perempuan, betul. Istri kita juga. Kemarin kita masih tema kita tentang kesolehan, arti soleh. Dalam at-ta'rifat, soleh artinya khalis minal mufsid, minal fasad, bersih daripada kerusakan, itu namanya soleh. Matanya tidak merusak, pendengarannya tidak merusak, tangannya tidak merusak, kakinya apalagi pikiran dan hati tidak merusak, itu namanya soleh. Dan indikasi orang yang sukses yang pertama ada 4. Arbaatun atau arbaun min sa'adatil mar'i, indikasi orang sukses. Berapa ya? Nomor 1 dibilang, Nabi bilang, nomor 1 antakuna zaujatu solihatan, istrinya orang soleha. Amin. Itu paling nomor 1 disebutin. Boleh jadi kita tidak punya posisi di kantor kita, tidak ada jabatannya apa di masyarakat kita. Tapi kalau kita punya istri soleha, itu udah dunia di bilik kita. Betul.
dunia mata. Wa khairu mata'iha al-mar'atus shalihah. Dunia ini mata benda yang dicari, yang mahal harganya. Ada diamond, ada emas, ada jamrud, ada batu manikam. Tapi sebaik-baik itu khairu mata'iha, sebaik-baik mata benda itu al-mar'atus shalihah. Jadi visi ke depannya harus itu. Tugas kita Mbak di rumah berat. Doa-doa kita banyak, kita yang banyak. Beban kita, biaya kita keluar sebanyak-banyak untuk cetak itu. Jangan syarat apabila kau pandang menyenangkan itu wanita solehah. Dan pastikan kalau istri solehah tidak akan nuzus, tidak akan durhaka kepada suaminya. Cetak anak kita, menantu kita, cucu kita, terutama anak perempuan. Karena apa? Karena dia akan mengandung embrio, calon-calon benih yang akan melahirkan tunas-tunas bangsa, pemimpin masa depan. Dari wanita soleh, nggak mungkin dari wanita-wanita jalan, betul Pak. Maka Nabi bilang dalam satu hadis, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah kampus yang pertama, madrasah yang utama, sekolah yang paling pokok. Jadi kita cari hayrul linutufaikum, cari untuk kamu salurkan spermamu di tempat-tempat yang indah, bibit-bibit unggul. Iya. Akan hadir pemimpin yang unggul dari wanita soleh. Harapan. Maka dalam hadis yang lain namanya An-nisa imadul bilad. Wanita adalah tiang negara. Bayangin Pak, bukan kampung, bukan kota, negeri. Iza sholatul bilad. Apabila wanitanya beres negara dan bangsanya. Jadi ini akhlak, ini akidah. Jelas tak? Ilmu penting, tapi di atas semua itu juga akhlak juga penting. Nabi Pak dipuji Allah, bukan sujudnya, bukan tahajudnya, bukan apa-apanya, bukan ilmunya, tapi karena akhlaknya juga. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ada. Jadi bagi dua mata sisi uang yang tidak boleh berubah antara ilmu dan akhlak. Bapak-bapak tularkan ilmu. Makanya sholat Jumat jangan ngantuk, dengerin khutbah yang disampaikan oleh khatib. Begitu sampai ke rumah, sampaikan kepada menantu kita yang perempuan, anak yang perempuan, istri kita juga. Ini materinya ini, khutbahnya ini, gitu. Jelas? Iya. Saking pentingnya itu ilmu disampaikan. Idul Adha, Idul Fitri, wanita-wanita yang lagi tidak suci haid dia wajib datang supaya dengarkan khutbah. Itu disiplinnya, konsennya ilmu dalam agama kita. Jangan anggap sepele. Ini kita males karena sama ilmu Pak. Pengennya yang instan. Betul, nggak bisa instan. Ada masanya. Dan Iqra, jangan malah Iqra juga dibaca di kelas 1. Makanya khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, sebaik-baik orang yang ngaji sama belajar ngaji. Kembali lagi ke permukaan tadi. Ad-dunya wa ma fiha mal'unah wal mal'unatun. Dunia dan isi dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Ila aliman aw muta'alliman, kecuali orang yang belajar dan mengajar. Titik. Di lain hadis au ila zikri, kecuali orang yang zikir. Jadi 24 jam itu isinya zikir sama ngaji. Selain itu laknat. Makanya minimal ya satu hari mah baca surat Quran, buka Quran di rumah kita. Siap? Supaya menetralisir hal-hal yang material, disucikan dengan hal yang spiritual, dengan Qur'annya, dengan zikirnya, dengan sholatnya. Itu Pak, konsen kita dengan ilmu. Jadi anak-anak kita dimanapun dia berada, dia boleh jadi di negara-negara luar, negara asing, asal akidah dan imannya mantap, dia akan membahayakan dirinya. Surat apa? Al-Maidah ayat 105. Jadikan moto hidup kita itu. Target hidup kita harus itu. Benar yakin. Karena ini yang akan abadi, namanya jariyah mengalir. Saya sampaikan itu sama teman-teman kita di taklim, di majelis taklim.
Kalau Allah kasih panjang umur, saya 3 tahun lagi kalau sama Nabi. 63 tahun. Saya udah 60. Kalau diizinkan, mudah-mudahan bisa istiqomah. Kalau malam ini malam terakhir, ini kajian kita yang terbaik insya Allah. Siap? Kita akan mewariskan semangat ilmu, semangat ilmu. Para sahabat salafus soleh sampai udah nazak, dia masih minta pulpen sama buku catat. Guru muridnya begitu juga. Kamu ini kan guru kita nih. Udah sengaja kok mau masih. Ya barangkali ada kata-kata terakhir yang menyebabkan saya menambah ilmu dari perjalanan hidup beliau. Begitu Pak. Sampai memajalakin mau takum yasin. Ajarkan orang yang mati yasin. Bayangin Pak. Orang mau aja suruh diajarin yasin. Lakinu mau takum la ilaha illallah. Sampai begitu. Ini kan isyarat buat kita biar rajin ngaji. Siap? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ngaji itu dari masih di ayun di buayan sampai masuk ke lubang lahat. Jadi nggak ada istilah ngasoh. Upernya udah pensiun, enggak, di kantor boleh pensiun. Tapi malaikat terus mencatat kebaikan-kebaikan kita. Apa yang akan kita tinggalkan untuk generasi berikut yang menjadi kenangan manis. Selalu ya. Jadi dari mulai sederhana, makan, minum, ya di rumah kita sederhana. Jadi itu yang menjadi kenangan. Saya baru entar malam kedua itu tangga saya, suaminya sakit katanya. Istrinya jam 4 sore markirin suaminya mobilnya. Samping rumah, satu pagar dengan RW, mantan RW. Tadi jam 4 Ustaz markirin mobil suaminya ya. Terus maghrib makan bareng. Bilang suaminya, Pak, istri saya nggak bisa, lagi makan meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makan ikan jair katanya ketelak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pernah bicara ngobrol 4 mata sama Kapolsek mana ya, Pancoran kalau nggak salah. Ngobrol bareng di 4 mata karena saya isi di acara di sana. Terus berenang berapa tahun kemudian dia dapat kabar dari yang undang saya, Pak Ustadz, bos saya meninggal, enak kata, lagi makan soto. Innalillahi. Jadi seluruh aktivitas itu medium zikir kepada Allah Subhanahu. Doa, zikir, ingat kalau saat-saat detik itulah itu menentukan. Ada kesan dan pesan kepada putra yang kita tinggalin. Oh ayahanda tidak lepas dari sunnah-sunnah. Ya, diajar cuci tangan dulu, makan tangan kanan, baca doa dulu. Allahumma barik lana. Ya Allah, berikan keberkahan. Berkah tuh pakai nak, domirnya nahnu, bukan saya. Seluruh yang terkait dengan makanan kita minta diberkahin. Yang ngolah padi, yang nanam padi, yang ikan, tambaknya, segala macam itu diberi Allah, berkailah kami semua yang terlibat dalam rezeki yang kau berikan kepada kami. Allahumma barikna fima razaqtana, yang kau berikan rezeki kepada kami, bukan saya, kami. Jadi kalau bapak, ibu, anak menantu makan, cukup yang baca surat satu aja. Allahumma barikna fima razaqtana, ya lain coba ya Allah atau aminkan. Jelas? Demikian kaji kita hari ini, mudah-mudahan akidah mantap, iman mantap, amal soleh diberkati Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.